Hai Sats, Sagittarius, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi kalian di bulan November. Seperti biasa ini general reading, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Jangan paksain untuk sesuai. Cross watcher siapapun kalian yang sedang berurusan dengan Sagittarius, kalian welcome untuk join karena energi kita suka ketukar, jadi sangat mungkin pesannya juga buat kalian. Jangan lupa untuk nonton gak hanya sun sign kalian, yaitu Sagittarius, tapi juga moon sign moon sign dan rising atau ascendant sign kalian ya. Gue mulai dengan Lenormand untuk melihat apa yang terjadi pada Sagittarius di bulan November. 3 kartu aja, right? Apa yang terjadi pada Sagittarius di bulan November? 3 kartu aja. Kalau ada yang mau personal reading ya, nomor WA gue ada di box description ya. WA aja kalau mau tahu lebih banyak. Ouch, gemuruhnya saji ya kan? Alam pun bicara, badai di sini ya. Anyway, nice shit. Garden, under the deck, hearts. Fokus kalian di bulan November ini adalah mengambil keputusan ya, mengambil keputusan untuk, karena kekhawatiran kalian terhadap public image kalian ya, atau citra diri kalian, atau bagaimana kalian bersosialisasi pun ya. Entah mungkin ada yang jadi public figure di sini ya. Yang jelas kalian ingin mengambil keputusan. Dan ini tentang hati ketemu hati. Tentang hati kalian sendiri. Bicara tentang heart to heart. Two hearts. Ya untuk ya kalian mengambil keputusan juga untuk mengatasi kekhawatiran kalian, kecemasan kalian yang menggerogoti kalian sendiri, dan tentang bagaimana kalian juga bersosialisasi atau dalam event-event ya. Anyway, itu yang terjadi pada kalian di bulan November. Langsung aja kita ke Lucky Tarot. Seperti biasa 12 kartu untuk melihat dampak dari pergeseran planet yang ada di bulan November ini, dampaknya apa buat kalian ya. Dan gue hanya akan menjelaskan kartu-kartu yang memang bersinggung, yang bersinggungan dengan energi planetnya ya. Apa yang Sagittarius perlu ketahui dengan segala pergeseran planet yang ada di bulan November? Dampaknya apa sih dalam segala aspek kehidupan Sagittarius? The Hermit, the Hierophant, the Fool, the Wheel of Fortune, Temperance, Judgment, High Priestess, the Hangman,
The Emperor, the Lovers, the Chariot, the Tower. Under the deck, Justice. Alright, such menu utama di bulan November adalah gerhana bulan di Taurus. Dampaknya apa ya buat Sagittarius? Anyway, tanggal 21 kemarin ya. Enggak, ini tanggal 25, maaf, tanggal 25. Itu ada solar eclipse, gerhana matahari di Scorpio, right? Mungkin untuk bisa lebih related dengan bacaan sekarang, kalian mesti lihat lagi tuh yang bulan kemarin ya. Karena gerhana matahari di Scorpio dengan gerhana bulan di Taurus ya, ini kan dampaknya semua untuk 6 bulan ke depan ya. Dan lebih tepatnya gerhana itu, musim gerhana ini ya, sampai nanti setelah 6 bulan ada lagi gerhana ya kan. Kali ini dibalik, gerhana bulannya akan ada di Scorpio, gerhana mataharinya ada di Taurus tahun depan ya. Nah, ini proses dalam bagaimana kita melepaskan karma, oke, atau membayar karma kita. Dan tanggal 30 Oktober itu kan Mars secara official dia retrograde ke Gemini. Itu ada tuh di bacaan bulan lalu ya. Dampaknya apa mungkin kalian juga ada penjelasan di situ. Anyway, sekarang event pertama di bulan November itu adalah gerhana bulan di Taurus, yang mana buat kalian itu Taurus ada di rumah ke-8. Di rumah ke-8 itu tentang bagaimana tentang segala hal yang sifatnya milik bersama atau dalam kebersamaan ya. Entah itu apa namanya? Finansial, warisan, joint venture, sex, intimacy, properti, warisan, segala hal yang milik bersama, atau bagaimana kalian dalam kebersamaan itu sendiri bagaimana. Ada juga tentang misteri ya. Rumah ke-8 itu juga tentang hal-hal yang sifatnya tabu, mistis ya, termasuk baca tarot. Anyway, di rumah ke-8 itu, di rumahnya Taurus ya, kalian dapat The Hangman. Di rumah ke-8 itu dalam kebersamaan atau yang sifatnya milik bersama ada batasan-batasan yang tidak tertulis ya. Juga ada tentang kontrol, power. Di sini dengan energi The Hangman ya, itu ada pengorbanan, atau dengan kalian menunda waktu, kalian adalah berkorban. Dan itu sifatnya dua arah ya, bukan hanya kalian sendiri, termasuk orang yang bersangkutan pun juga berkorban. Jadi jangan gue udah berkorban gini-gini, sama. Yang berlawanan pun, yang bersangkutan pun juga berkorban. Nggak hanya kalian sendiri. Karena sesuatu itu sudah saatnya diakhiri. Jadi nggak perlu ada pengorbanan kan. Atau kalau kalian bisa melihat dari sisi yang berbeda, pengorbanan itu nggak perlu, karena pengorbanan itu mengkhianati diri sendiri kan gitu. Ini energi Pisces. Batasan-batasan itu perlu kalian ketahui ya, bagaimana kita memahami keterbatasan kita, sehingga kita pun bisa menghargai diri kita sendiri pun orang lain, dengan tidak membiarkan hal itu bertele-tele, apapun itu. Ini energi Pisces buat Sagittarius. Pisces itu ada di rumah ke-4.
ya, tentang keluarga, rumah tangga, tradisi, leluhur, fondasi, emosional, ya. Di rumahnya Pisces kalian dapat the Wheel of Fortune, energi Jupiter, dan tebak Jupiter ada di Pisces yang lagi retrograde masihan ya. Di awal bulan November Jupiter masih retrograde yang fokusnya ke internal, memahami ya, entah itu rumah tangga kalian, keluarga kecil, keluarga besar ya, atau bahkan properti itu sendiri ya, atau tentang apa namanya, fondasi, sisi emosional kalian ya. Yang roda keberuntungan ini adalah energi Jupiter, dan di Pisces, di rumah Pisces itu nggak hanya ada Jupiter tapi juga ada Neptune. Neptune yang juga retrograde. Neptune retrograde sampai Desember ya. Kalau Jupiter retrograde-nya sampai akhir bulan November ya. Untuk bisa melampaui batasan-batasan kalian diminta untuk fokus secara internal. Nanti dia direct tanggal 23. Bagaimana kalian mampu melampaui batasan-batasan kalian sendiri. Bagaimana melampaui batasan-batasan sendiri kalau kalian tidak mengenal batas-batas itu? Kan gitu ya. Dan Neptune itu idealnya. Ya. Imajinasi kita akan apa itu yang ideal, mimpi-mimpi kita ya. Dan Neptune retrograde itu menyingkap semua ilusi yang selama ini adalah ekspektasi kita atau harapan-harapan kita yang tidak grounded, itu disingkap semua dengan energi Neptune retrograde sampai Desember. Grounded ya sih gitu. Apalagi nanti ya kan 2023 kalian simak ya, prediksi 2023 Saturn masuk ke Pisces. Nah, Saturn itu lagi-lagi karma duniawi yang menciptakan kebijakan-kebijakan di dunia, menciptakan peraturan-peraturan atau batasan-batasan karma duniawi. Saturn masuk ke Pisces. Pisces itu selalu originalnya di rumah ke-12, selalu tentang segala sesuatu yang di luar kuasa kita. Entah itu alam bawah sadar, entah itu karma. Tadi lagi, gerhana, season gerhana adalah melepaskan karma yang mungkin menjadi batasan-batasan kalian. Oke? Nah, jadi gerhana bulan di Taurus itu selalu tentang komitmen, dalam rumah tangga, dalam keluarga, tradisi, ya, kepatuhan kalian, nilai-nilai yang kalian pegang itu sesuai nggak dengan batasan-batasan spiritual kalian, kemampuan kalian secara spiritual. Kalau duniawi kalian jagonya mungkin, tapi di sini adalah kalian diminta untuk mengenali batasan-batasan kalian sendiri dengan energinya The Hangman dalam kebersamaan. Ya Sats. Lanjut ke tanggal 16. Venus masuk ke Sagittarius, tralala, masuk ke kalian, meninggalkan Scorpio. Mungkin kalian selama Venus itu tentang value, money, relationship, harmoni. Mungkin selama ini kalian sudah cukup menentukan sikap. Ya, mungkin kalian sudah bersikap yang membuat heboh lingkungan kalian, sekitar kalian ya. Yang jelas dengan energi Venus di Sagittarius di rumah pertama kalian, tentang citra diri kalian, bagaimana kalian ingin merepresentasikan diri kalian lagi menarik diri. Kalian dapat The Hermit.
Kalian lagi menarik diri, kalian lagi mengisolasi diri, kalian nggak mau banyak berinteraksi. Kalian lagi fokus ke dalam internal diri kalian sendiri. The Wheel of Fortune. Ya. Untuk mencari jawaban-jawaban yang kalian perlukan. Ini energi Virgo, by the way. Virgo itu buat kalian ada di status kalian. Kalian mencoba untuk bercermin. Bercermin. The Lovers itu energi Gemini. Ya. Dan Mars retrograde ke Gemini. Dan rumah ini ada di rumah ke-10 ya. Energi Virgo, rumah Virgo itu ada di rumah ke-10 buat Sagittarius. Yang mana tentang status kalian, tentang karir kalian, tentang jangka panjang. Jadi visi kalian ke depan, long term goal kalian. Kalian lagi mencoba-coba. Ya, kalian mencoba-coba untuk memahami. Ya. Untuk mencoba memahami bagaimana dari setiap tingkah laku kalian gitu. Kalian mencoba melihat dengan proyeksinya ke dalam fakta kenyataan itu seperti apa. Dan itu kalian mencoba karena Mars retrograde di Gemini ya. Jadi Mars retrograde di Gemini itu dia lebih banyak ingin mencoba ini, coba itu, coba ini, coba curiosity gitu. Kalau gue gini gimana? Kalau gue gitu gimana? Kalau gue dampaknya apa buat status gue? Dampaknya apa buat karir gue? Terus kalau gue begini jangka panjangnya ntar gimana? Nah. Lovers, energi Gemini, yang mana ya ini tentang lebih ke status kalian sih, relationship ya, entah itu personal, entah itu partnership dengan profesional ya, entah itu hubungan dengan pekerjaan. Anyway, di rumahnya Gemini, di rumahnya relationship, kalian dapat the High Priestess, lagi-lagi energi Pisces, the Wheel of Fortune. Tapi dengan energi the High Priestess ini, kalian mencoba untuk diam dan mencermati. Kalian mencoba untuk mempelajari situasi, keadaan dengan diam, tanpa harus berpihak pada terang atau gelap. Mencoba untuk menelaah dari setiap terang dan gelap, tanpa harus menilai, untuk melihat batasan diri kalian sendiri. Keren, saji gitu loh, ya kan? Biasanya sih kalau saji tuh pinter. Dan tanggal 17 Merkuri masuk ke Sagittarius. Self analisanya, self analitiknya, ya self kritiknya juga kenceng nih. Di saat Merkuri masuk ke Sagittarius. Jangan terlalu menyalahkan diri sendiri juga. Ya, kenali batasan-batasan itu, batas-batas keterbatasan kita ya. Kemampuan kita itu juga ada batasnya. Tanggal 22 matahari loh masuk ke Sagittarius ya kan. Happy birthday Saji. Untuk late November ya. Untuk yang di awal November ulang tahun, selamat ulang tahun Saji. Kalian akan dapat pencerahan jelas tentang bagaimana kalian merepresentasikan diri kalian sendiri dengan segala keterbatasan kalian.
dengan batasan-batasan yang kalian ciptakan sendiri, kalian dapat pencerahan. Tanggal 23 New Moon in Sagittarius. Film bahasa Bali ya, orang Hindu bilangnya itu film. New Moon di Sagittarius. Kalian ingin memulai membuat citra diri yang berbeda dengan energi yang New Moon di Sagittarius. Dan tanggal 23 itu juga Jupiter direct. Nah, tadi gue bilang 23 November Jupiter direct di Pisces, yang mana bagaimana kalian melampaui batasan-batasan diri kalian sendiri, yang mana sudah saatnya kalian menyadari kalau apapun idealisme kalian itu sendiri juga menjadi penghalang dari apapun, kemanapun kalian melangkah ke depan, untuk lebih menjadi untuk mempunyai progres, untuk bisa mendapatkan progres, mencapai progres itu ternyata yang menghalangi adalah idealisme kita sendiri. Ya mungkin di sini tentang ya itulah Jupiter itu bagaimana kita melampaui batasan-batasan kita. Oke. Jadi udah akan mulai fokusnya lebih ke bagaimana visi ke depan kita gitu, bukan lagi ke fokus internal ya. Dengan Jupiter lepas dari retrograde ya, fokusnya adalah lebih ke visi kita ke depannya, bagaimana kita akan menjadi. Oke. Alam bawah sadar kalian justice, mungkin akan ada yang menghadapi pengadilan ya. Mungkin ini juga untuk beberapa kalian yang lain ya, ini tentang bagaimana menciptakan keharmonisan dari dalam diri kalian sendiri. Ini energi Libra. Kalian akan mampu mengendalikan diri kalian sendiri ya. Kalian akan dapatkan kemenangan gitu, mampu mengontrol diri, dan kalian akan moving forward. Oke, langsung kita ke mystical shaman. Zamrud gue jatuh. Saran atau petunjuk untuk Sagittarius di bulan November. Please, satu kartu aja. Apa sih petunjuk dan saran untuk Sagittarius di bulan November? Banyak. Gue minta satu kartu aja, please. Saran untuk petunjuk. Selalu 3 gimana ya? Keluar 3 mulu. Ya udah deh. Kalian dapat water kebalik. Pahami sisi emosional kalian. Sagittarius itu elemen api, yang dimana dia selalu meledak-ledak, terbakar. Untuk mampu mengendalikannya adalah pahami sisi emosional kalian sendiri. Dengan begitu kalian lebih bisa mengarahkan atau mengarahkan, karena kalian dapat luminous warrior. Kalian itu kesatria, pembawa terang, tapi terangnya itu harus bisa terarah gitu. Jangan malah burn out gitu, jangan malah membakar diri kalian sendiri. The rainbow, terang. Ternyata ada satu lagi, nggak kelihatan sama gue. Terlihat the moon kebalik. The moon itu emosional, sisi emosional gitu. Kalian kurang mendengarkan intuisi kalian sendiri, batin kalian sendiri. Coba perhatikan lagi rasa yang kalian miliki, sehingga kalian lebih punya arah dalam membentuk api yang ada dari dalam diri kalian sendiri, menjadi terang, bukan malah membakar. The rainbow ini, pencerahan itu sudah terlihat, terang itu sudah terlihat, pelangi itu sudah kelihatan. Kalian sudah di ujung.
drama. Kalian sudah di ujung, sudah di akhir gitu. Karena kalian sudah bisa melihat terang gitu ya. Jadi kalian diminta untuk bersabar. Oke, udah segitu aja. Semoga resonate dan berguna. Jangan lupa kalau pengen personal reading, WA aja langsung ya. Di box deskripsi ada WA. Oke, jangan lupa untuk like, comment, dan share.